Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, ya pun. Halo sahabat UD semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Yoga Saputra dengan NIM 8599131073. Saya adalah seorang mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJJ Bandar Lampung, Salut HMPTI Kabupaten Tulang Bawang, dan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Teman-teman semuanya, kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD PDGK 4107, yaitu tentang gerak pada tumbuhan. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama alat tulis seperti pena, penggaris, lembar kerja, jam tangan, dan kardus yang sudah saya lapisi dengan plastik berwarna hitam. Oke teman-teman, mari kita simak video penjelasan tentang gerak pada tumbuhan. Baik sahabat UT semuanya, kita sudah berada di tempat yang saya siapkan sehari sebelumnya. Mohon maaf sebelumnya saya menyiapkan ini di samping peternakan kambing teman saya, sehingganya banyak suara-suara kambing yang masuk dalam kamera ini. Baik teman-teman semuanya, gerak pada tumbuhan adalah respon positif terhadap rangsangan, baik itu dari cahaya, dari air, dari sentuhan, atau dari gravitasi yang terbatas pada bagian tertentu. Jadi tumbuhan itu memiliki rangsangan tersendiri. Di sini kita akan mempraktikkan pada tumbuhan putri malu, yaitu gerak-gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan teman-teman itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama gerak seismonasti, yang kedua gerak niktinasi, dan yang ketiga gerak geotropisme. Kita akan mempraktikkan salah satunya dulu, yaitu gerak seismonasti yang ada pada tanaman putri malu. Baik teman-teman, sebelumnya ini adalah tanaman putri malu yang saya siapkan di hari sebelumnya. Jadi kita akan mempraktikkan gerak seismonasti terlebih dahulu. Gerak seismonasti adalah gerak tumbuhan akibat rangsangan, sentuhan atau getaran. Jadi kita akan mempraktikkan sentuhan, dan saya akan mempraktikkan sentuhan dari lembut, kasar, dan juga sedang. Jadi saya akan mempraktikkan ketiganya dengan timer ya. Nih. Oke. Kita akan bagian sini. Nih. Jika kita sentuh dengan halus. Nih ya, kita sentuh dengan halus. Nih ya, kita sentuh lagi. Nah, jika dia disentuh dengan halus, itu daun akan menutup secara perlahan, kurang lebih itu 4 detik. Dan kita akan menyentuh bagian yang paling sedang, ya, di sini sedang. Nih ya, kelihatan nggak sih? Nah, daunnya itu akan menutup secara agak cepat sedikit dari sebelumnya, 2 detik. Dan kita akan sentuh secara kasar ya. Secara kasar. Di situ ketika kita menyentuhnya secara kasar, maka dia akan menutup hampir semuanya secara bersamaan. Daunnya itu akan menutup lebih cepat dari sebelum-sebelumnya. Jadi tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi gerak seismonasti, gerak niktinasi, dan gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Baik teman-teman, kita akan selanjutnya akan melakukan gerak niktinasi pada tumbuhan, yaitu gerak akibat perubahan waktu dari siang ke malam. Kita menggunakan kardus ya, kardus yang sudah dilapisi plastik warna hitam. Ya.
Dan ini adalah tumbuhan putri malunya. Yang mula-mula itu dia sebelum kita tutup itu daunnya masih terbuka lebar. Kita tunggu 30 menit kemudian apa yang akan terjadi ketika kita tutup menggunakan ini. Oke. Tuh ya, ini adalah tanaman putri malunya tuh. Kita akan fokus sebelah sana nih. Ini ya. Tuh. Lihat, buka kan? Kita lihat, tunggu. Tiga 30 menit dari sekarang nih. Ini jam setengah 5 kurang. Kita tunggu 30 menit kemudian kita akan buka. Oke. Baik teman-teman, ini sudah 30 menit lebih ya. Nih. Udah 30 menit. Kita lihat apa yang terjadi pada tanaman putri malu. Setelah 30 menit kemudian kita akan membuka kardus ini, apakah ada perubahan atau tidak. Sini ya. Kita buka pelan-pelan ya. Tuh, teman-teman. Jadi teman-teman, daun putri malu yang mulanya terbuka itu menjadi tertutup. Hal ini terjadi karena tumbuhan putri malu mengira kondisi tersebut adalah malam hari, meskipun sebenarnya masih siang hari. Baik teman-teman, itu tadi yang kita sudah praktikkan, yaitu gerak seismonasti dan gerak niktinasi. Masih ada satu lagi, yaitu gerak geotropisme negatif. Simak terus pembahasan ini, jangan sampai kelewatan, karena gerak geotropisme negatif itu masih dalam proses. Tumbuhan yang saya siapkan itu masih dalam proses. Saya akan menggabungkan video ini dengan gerak geotropisme negatif. Oke. Baik teman-teman semua, kali ini saya akan melanjutkan video saya yang sebelumnya yang membahas tentang gerak pada tumbuhan. Yang terakhir saya akan membahas tentang gerak geotropisme. Gerak geotropisme adalah gerak yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Seperti apakah itu? Mari kita simak video ini. Baik teman-teman, jadi di sini saya sudah memiliki contoh untuk penjelasan gerak geotropisme. Perlu kalian ketahui, gerak geotropisme itu dibagi menjadi dua, yaitu gerak geotropisme positif dan gerak geotropisme negatif. Yang pertama, saya menanam sebuah biji kacang merah dengan posisi horizontal. Dan yang kedua, saya menanam biji kacang merah secara vertikal. Kacang merah yang saya tanam selama beberapa hari sebelum saya melakukan praktikum ini. Jadi dari proses masih biji menjadi seperti ini. Mohon maaf apabila tumbuhannya itu tidak sesubur yang lain. Mungkin saya yang kurang perawatan atau tanahnya yang kurang subur. Mohon dimaklumi. Ini adalah tanaman hasil saya sendiri. Jadi teman-teman, dari kedua tumbuhan ini akar dari kacang merah ini itu menunjukkan gerak geotropisme positif, karena gerak geotropisme positif itu tumbuhnya ke bawah atau sesuai dengan gravitasi bumi. Dan batang ini itu menunjukkan gerak geotropisme negatif, karena tumbuh gerak geotropisme negatif itu berlawanan dengan gravitasi bumi. Saya pikir mula-mula saya menanam kacang ini saya tanam secara horizontal, saya pikir akan tumbuh ke bawah.
yang mengikuti gravitasinya. Ternyata tidak. Ternyata walaupun kita menanamnya secara horizontal maupun vertikal, dia tetap mengikuti rangsangannya untuk pertumbuhannya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam menjelaskan materi gerak pada tumbuhan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.